Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kami akan memulai percakapan kucing pada Rukol modul 2.3. Nah, saya sendiri Maria Ulfa SPD, tempat instansi saya di SMK Negeri Bate. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pidi. Oke, pada percakapan kucing ini, saya berperan sebagai kuci dan juga teman sejawat saya. Nama saya Mulyana. Saya di sini bertindak sebagai coach. Oke, untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung ke percakapan kucing. Nah, sudah siap Ibu Mulyana? Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maria. Selamat sore nih Ibu Mulyana. Oh iya, bagaimana nih kabarnya Ibu Mulyana? Selamat sore juga. Alhamdulillah sehat. Sepertinya ada hal yang penting ya yang diingin bicarakan Bu Maria. Ya nih Bu Mulyana, sebelumnya nih ya, saya mohon maaf kepada Ibu Mulyana. Apa hari ini Ibu Mulyana sedang sibuk? Mudah-mudahan saja Ibu Mulyana sedang tidak sibuk. Oh, tidak apa-apa Bu Maria, biasa saja. Kebetulan nih saya lagi santai aja nih. Memangnya ada apa Bu Maria? Alhamdulillah. Boleh tidak Ibu Mulyana, saya meminta waktu Ibu sebentar? Tentu boleh, silakan. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawabnya. Iya Bu, siap. Sebelum kita memulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus tidak yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan pada kesempatan ini? Sejujurnya nih ya Bu Mulyana, saya sedikit merasa tegang. Kemudian beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Karena dari itu, saya pada hari ini menghubungi Ibu Mulyana. Tentu Bu Maria, saya menghargai kejujuran daripada Bu Maria. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi secara bersama ya Bu Maria ya. Apakah ada hal yang khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu Maria? Oke, iya nih Bu, ada ya. Mengenai ini Bu, mengenai tentang kucing ya Bu ya, dimulai dari kehadiran sepenuhnya seorang coach, kemudian yang menawarkan kesepakatan topik pembicaraan, kemudian dalam menentukan hasil dari suatu proses coaching ya. Kemudian juga harus mendalami pada saat proses terjadinya kucing, mencari beberapa alternatif solusi, dan juga mengakhiri dengan komitmen yang tindak lanjut. Oke Bu Maria, kira-kira apa yang terpenting dari coaching ini? Ya, kalau menurut saya Bu Mulyana, yang terpenting itu dari adanya kucing, yaitu siapa yang menetapkan tujuan yang ingin diraih. Okay. Dalam hal ini, bukan hanya coach saja yang menentukan tujuannya, akan tetapi justru orang yang dibina atau biasanya disebut dengan kuci, dengan demikian, kucing yang dimaksud di sini bukanlah cara untuk mengajari, apalagi memberikan instruksi kepada orang yang kita bina.
Iya, benar sekali Bu Maria. Uh, oh, nah dari percakapan tadi, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Maria capai pada sesi coaching kita hari ini? Tujuannya ingin saya capai, Ibu Mulyana, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya pada saat di depan umum, Bu Mulyana. Baik, menurut Bu Maria itu apa definisi dari tujuan akhir yang Ibu Maria inginkan? Yang saya inginkan, saya dapat mempresentasi dengan rasa percaya diri, kemudian dapat membuat audiens atau peserta presentasi terkesan dengan presentasi yang saya presentasikan. Wah, bagus sekali itu Bu Maria. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu Maria inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin dapat bisa mempresentasi secara lancar, kemudian Oke, tanpa adanya rasa gugup, serta ya. mendapatkan feedback ataupun umpan balik yang positif dari audiens. Kemudian serta mendapatkan umpan balik yang positif juga, seperti itu, Ibu Mulyana. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu Maria itu kesulitan dalam presentasi? Begini, Bu Mulyana, ketika saya presentasi itu ya, saya sering sekali merasa gugup dan sering lupa kata-kata pada saat saya presentasi. Iya, kalau bisa coba diceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu dapat muncul pada diri Ibu Maria? Bagaimana ya saya ceritanya, Ibu ya? Rasa takut yang saya alami, saya sehingga memberikan kesan untuk memberikan kesan yang positif kepada audiens, sehingga saya membuat rasa gugup, ya. Saya sekarang aja gugup berbicara sama Ibu. Nggak apa-apa, biasa Terkadang aja. saya merasa sedikit adanya tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Bahkan sampai tidak tahu lagi ingin berbicara apa. Walaupun saya sudah sangat semangat ya, kemudian saya sudah bisa memahami apa yang ingin saya bicarakan. Akan tetapi karena rasa takut itu, saya jadi tidak tahu lagi ingin berbicara apa. Oh, itu biasa ya. Saya paham itu ya. Mungkin itu sudah menjadi hal biasa bagi kita ya. Kita masih merasa gugup. Namun di sini Ibu Maria kan mencari solusi. Nah, bagaimana Ibu Ulfa menghadapi situasi tersebut? Dalam hal ini sebenarnya saya ingin mendapatkan bimbingan dari Ibu. Ibu dapat membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merasa berpikir. Kemudian Ibu membuka ruang bagi saya untuk dapat menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang sedang saya hadapi. Dengan begini saya merasa seperti termotivasi. Kemudian saya juga merasa didengar ataupun dapatnya dukungan dari ibu. Oke, baik. Kita di sini sama-sama mencari solusi ya untuk mengatasi hambatan uh, di permasalahan Ibu Maria. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bu Maria tambahkan? Oke. Hal yang lain ingin saya tambahkan, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat saya presentasi.
Dan saya yakin dengan bimbingan dari Ibu Mulyana, saya akan mampu untuk mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu Maria dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu Maria inginkan? Nah, pada ini saya akan mempersiapkan materi presentasi untuk mempersiapkan diri saya. Itu yang pertama ya, Bu ya. Iya. Kemudian saya akan mencoba berlatih presentasi ketika saya berada di depan cermin. Nah, dan juga saya akan mencari feedback atau umpan balik dari teman sejawat saya atau mentor rekan sejawat saya. Begitu Ibu Mulyana. Bagus sekali Bu Maria. Mungkin itu merupakan yang harus dilakukan untuk melakukan dari yang dikerjakan oleh Bu Maria. Kira-kira di sini adakah prioritas yang Ibu Ulfa miliki dalam rencana aksi ini, Bu Maria? Tentu saja ada, Bu Mulyana. Prioritas saya itu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian seperti saya katakan tadi, berlatih presentasi di depan cermin. Saya juga mencoba membuat video di saat saya presentasi. Saya percaya bahwa dengan adanya fondasi yang kuat pada diri saya, dalam dalam membuat materi, kemudian juga latihan yang gigih akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya nantinya. Kira-kira apa strategi Bu Maria yang digunakan untuk mencapai tujuan presidensi Ibu? Oke, nah saya akan mencari referensi-referensi tentang materi presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Nah, dan juga berlatih presentasi dengan fokus. Pada saat berbicara, intonasi yang saya ucapkan itu dapat. Dan juga gerakan tubuh saya terlihat baik. Seperti itu. Saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk dapat memperbaiki saya pada nantinya. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Maria ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus juga ya pada detailnya akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih aktif. Nah, bagaimana Ibu Maria melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, rencana saya ya dalam proses tindak lanjut, yang pertama saya menentukan topiknya dulu pada saat saya presentasi. Nah, untuk presentasinya kita tentu membutuhkan topik yang yang mudah diserap oleh audien kita, ya audien kita pada saat kita menyampaikannya. Kemudian pada saat terjadinya presentasi, saya juga memahami keadaan audiens. Kemudian yang ketiga, ya saya membuat perencanaan pada saat presentasi. Kemudian yang keempat, saya membuat slide presentasi yang menarik, ya. Bisa saya buat di Canva. Setelah saya membuat slide presentasi, kemudian saya membaca kembali dan merevisi apakah sudah benar atau tidak yang saya tuliskan di Canva. Kemudian yang terakhir, saya melatih gestur saya, gerakan tubuh saya pada saat saya presentasi nanti. Oke, bagus sekali Bu Maria ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Maria. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Kira-kira
Apa komitmen Ibu Maria terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Ya, dari rencana aksi yang sudah saya buat, saya berkomitmen mempersiapkan materi presentasi yang baik. Kemudian saya terus berlatih dengan gigi. Saya mencoba saya pada saat dari feedback dari teman atau mentor sejawat saya. Oke. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Maria dalam menjaga komitmen Ibu? Nah, pada tahapan ini saya akan meminta bantuan pada teman sejawat saya ataupun mentor-mentor sejawat untuk memberikan feedback dan juga membantu saya dalam hal berlatih presentasi. Saya percaya dengan adanya dukungan dari mereka akan menjadi pendorong motivasi untuk saya. Kemudian dalam hal pemantik juga untuk saya dapat melakukan perbaikan untuk saya pada nantinya. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dan kegiatan coaching ini? Baik, Ibu Mulyana, saya akan terus berlatih presentasi dan juga mencari umpan balik dari teman ataupun mentor sejawat saya. Kemudian untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam hal presentasi. Nah, kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, akan tetapi sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju perkembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif juga pada nantinya. Sip Bu Maria ya. Menurut Bu Maria, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, dari percakapan kita pada hari ini, saya sudah mendapatkan ide dan juga solusi tentang masalah yang sedang saya hadapi untuk saya dapat presentasi yang baik pada nantinya. Alhamdulillah Bu Maria ya, mungkin sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan presentasinya tercapai secara maksimal dan juga membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan ataupun kemajuannya ya Bu Maria. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Terima kasih Ibu Mulyana yang sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini dalam mencari solusi saya, kemudian juga mendapatkan ide ataupun gagasan dari masalah yang saya alami pada hari ini. Oke, sama-sama Bu Maria. Tetap semangat ya. Saya yakin Ibu Maria pasti bisa. Dan saya mengatakan, do your best. Do your best. Terima kasih Ibu Mulyana. Thank you so much. You are welcome. Oke, terima kasih ya untuknya hari ini Bu Mulyana. Saya akhiri Bu Mulyana. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana SPD, instansi tempat kerja SD 1 Bernun. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Pidi. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan yaitu tentang
percakapan kucing. Saya sendiri bertindak sebagai kucing dan teman sejawat saya bertindak sebagai coach. Perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Ulfa SPD. Tempat instansi saya di SMK Negeri Bate. Pada kesempatan hari ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bu Maria. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita mulai langsung kepada percakapan kucingnya. Bagaimana Bu Maria, sudah siap? Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Maria, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Mulyana. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Ibu Mulyana hari ini? Sehat juga kan? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oh ya, ada apa ini Ibu Mulyana? Sepertinya Ibu menghubungi saya, ada hal penting yang ingin Ibu bicarakan. Apa itu benar? Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Apa Ibu Maria hari ini sibuk tidak? Mudah-mudahan tidak sibuk ya. Oh, tidak sama sekali Ibu Mulyana. Biasa saja. Kebetulan pada saat ini saya lagi santai. Oh ya, memangnya ada apa nih Ibu Mulyana menghubungi saya? Iya maaf Bu Maria, saya mau mengobrol sebentar dengan Ibu. Saya sedang bingung nih. Saya mungkin dengan mengobrol dengan Ibu akan mendapat solusi atau saran yang bisa saya dapatkan untuk memecahkan permasalahan saya yang saya hadapi, Bu Maria. Oh, seperti itu. Baik nih. Apa tujuan dari obrolan kita pada hari ini, Bu Mulyana? Dari obrolan kita pada hari ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi dari masalah saya, Bu Maria. Mungkin Bu Maria bisa memberikan masukan atau saran mengenai permasalahan saya, yaitu di kelas 5 saya, Bu Maria. Oh, seperti itu. Bu Mulyana ingin mendapatkan solusi ya dari saya. Kira-kira permasalahan yang terjadi pada Ibu Mulyana seperti itu ya. Iya Bu, benar. Saya mau menceritakan tentang siswa kelas 5. Tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kekompakan ataupun kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, sesama perempuan saja mereka terlihat seperti ada pemisah. Mereka berteman berkelompok-kelompok pada saat pembelajaran metode diskusi, mereka memilih-milih teman dan agak susah untuk diatur dan juga tidak mau bekerja sama. Jadi di sini saya merasa bingung kenapa siswa saya pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu Maria. Oh, seperti itu ya Ibu Mulyana. Oke. Jadi itu yang membuat Ibu Mulyana menjadi resah dan bingung dengan keadaan murid yang Ibu sekarang yang belum ada rasa kebersamaan begitu ya. Kemudian dalam bekerja sama dan juga kekompakan baik itu dalam mengerjakan kelompok, kemudian dalam saat berada di dalam kelas maupun saat jam pelajaran. Seperti itu? Ya Bu Maria, betul sekali. Oke. Tadi kan Ibu Mulyana mengatakan murid-murid Ibu Mulyana belum adanya rasa kebersamaan. Kemudian begitu juga dalam hal bekerja sama, kemudian kekompakan baik di dalam kelas maupun saat jam pelajaran. Nah, menurut Ibu Mulyana nih ya, hal ideal apakah terhadap murid-murid Ibu
di dalam kelas itu seperti apa yang idealnya nih? Ya Bu Maria, mereka saya menginginkan mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama saat mengerjakan tugas kelompok. Itu mereka supaya bisa aktif, ya, dan bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, itu Maria. Jadi saya menginginkan mereka aktif dalam kelompok. Jadi saling bekerja sama di sini. Oh, begitu ya Ibu Mulyana. Ngomong-ngomong nih ya, eh apa yang sudah Ibu Mulyana lakukan nih terhadap murid-murid Ibu Mulyana supaya mereka bisa dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode diskusi pada pembelajaran ini. Itu yang menjadikan murid-murid saya itu menjadi aktif, Bu Maria. Oh, begitu. Jadi, Ibu Mulyana sudah memasukkan metode pembelajaran secara diskusi. Wah, ini sangat bagus sekali, Ibu Mulyana. Karena metode yang sudah Ibu terapkan itu sudah sesuai dengan tujuan Ibu Mulyana. Namun, karakter dalam bekerja sama atau dalam berkolaborasi pada murid itu belum sepenuhnya muncul, Ibu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih ya, di mana posisi Ibu Mulyana untuk mencapai tujuan Ibu? Ya, mungkin semua guru itu menginginkan semua muridnya itu nilainya mendapat nilai yang sempurna, Bu Maria. Namun Ya. di sini mereka masih rendah nilainya. Itu kalau kita bilang dengan skala, mereka masih di skala 5, Bu Maria. Oh, Jadi seperti untuk itu. ini saya ingin adanya perubahan sehingga nilainya menjadi lebih baik lagi ataupun malah menjadi yang sempurna. Oh, begitu. Oke, yang Bu Mulyana inginkan itu posisi yang keberapa ya? Saya menginginkan posisi yang sempurna, itu dengan posisi biasanya 10 ya. Kalaupun tidak di 10 itu minimalnya bisa di posisi 9, itu sudah mencerminkan itu suatu keberhasilan yang sangat baik, Bu Maria. Wah, begitu. Posisi di 9 itu sudah sangat baik, Ibu. Ya, Oke, kira-kira mendekati nih ya. untuk sempurna, Bu Maria. Oh iya, sangat sempurna. Minimal posisi 9 yang Ibu inginkan. Oke nih, kira-kira nih ya, selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Bu Maria, mungkin sebelum memulai pembelajaran itu langkah yang utama yang harus saya lakukan yaitu dengan memotivasi murid dulu terlebih dahulu. Kemudian dengan pembelajaran penilaian tentang sikap. Di sini sikap mungkin sangat kita tekankan karena ini berhubungan dengan karakter ya Bu Maria ya. Jadi sangat sikap itu mungkin menjadi prioritas utama. Kemudian di akhir daripada kegiatan itu saya melakukan kegiatan refleksi. Itu terkait nanti tentang sikap dan juga memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan. Wah, bagus sekali itu. Oke, itu pada saat pembelajaran. Nah, bagaimana kalau saat di luar jam pelajaran? Mungkin kalau di luar pembelajaran itu saya mengadakan semacam kegiatan atau semacam pertandingan. Itu untuk mengasah tentang kompetensi berkelompok. Dan juga sering mengadakan permainan. Itu misalnya seperti mengadakan ice breaking sehingga menumbuhkan motivasi anak untuk lebih semangat untuk belajar. Jadi tidak merasa jenuh. Begitu Bu Maria. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Mulyana. Kira-kira nih ya,
dari cerita Ibu, ya kan? Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan melakukan Hmm? motivasi, tentunya motivasi yang harus kita lakukan, yaitu untuk meningkatkan minat membaca, belajar siswa. Kemudian saya juga menginformasikan kepada murid bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian juga, selain dari pengetahuan dan keterampilan. Serta diakhiri adanya juga kegiatan refleksi, itu untuk mengukur tentang pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Kemudian saya juga tidak lupa ketika di luar pembelajaran itu ada kegiatan berupa permainan beregu. Itu untuk melatih kebersamaan ataupun kekompakan mereka, Bu Maria. Wah, seru sekali Ibu ya. Nah, berapa jangka waktunya yang Ibu lakukan? Biasanya kami melakukan kegiatan itu dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu untuk mempersiapkan itu. Oh, begitu ya Ibu ya. Apa nih komitmen Ibu Mulyana terhadap aksi yang Ibu lakukan? Komitmen saya terhadap aksi saya yang saya lakukan di sini, yang pertama saya langkah pertama itu dengan membuat RPP, Bu Maria. Dan juga menitik beratkan itu pada metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya juga dengan penilaian keterampilan dan pengetahuan. Itu yang diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu juga yang dilakukan. Oh, oke. Kira-kira nih ya, siapa yang membantu Ibu Mulyana dalam merencanakan pembuatan RPP? Dalam saya membuat RPP, biasanya itu saya lakukan yang pertama itu oleh saya sendiri. Setelah saya lakukan sendiri, kemudian saya juga meminta untuk ditelaah. Mungkin dari hasil kerja saya nanti masih ada kekurangan ataupun yang perlu ditambah. Saya melakukannya itu dengan teman sejawat. Mungkin dari teman sejawat nanti barangkali ada masukan yang perlu direvisi. Sip, Ibu Mulyana. Ya, menurut Bu Mulyana nih ya, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita pada hari ini, saya mungkin mendapat banyak sekali ide atau masukan dari Ibu Maria, terutama itu dalam menyelesaikan permasalahan saya, yaitu saya mendapat siswa pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau mereka yang sebelumnya, mereka sangat kompak. Apapun yang dilakukan di kelas itu mereka selalu bekerja sama, apalagi ketika sedang mereka berdiskusi ya. Itu kekompakan mereka itu sangat terjaga. Namun pada tahun ini saya mendapat siswa yang sangat bisa kita katakan susah untuk diatur. Mereka memiliki teman, dan juga ketika berdiskusi mereka tidak mau bekerja sama. Oleh karena itu, dengan adanya percakapan kita hari ini, saya sangat bangga dan juga sangat antusias dengan Ibu Maria meluangkan waktu kepada saya. Saya bisa curhat, saya bisa mendapat solusi ataupun saran dari Ibu Maria.
Wah, alhamdulillah sekali Ibu Mulyana. Jadi Ibu Mulyana sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita pada kali ini. Nah, mudah-mudahan nih ya, rencana Ibu Mulyana akan membuahkan hasil yang baik ya. Amin, amin. Nah, kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuan yang sudah Ibu Mulyana miliki. Nah, Ya Allah. kenapa? Karena pada nantinya itu bisa dijadikan refleksi serta juga contoh untuk teman Ibu Mulyana pada nantinya. Terima kasih sebelumnya Bu Maria, apa yang telah meluangkan waktu kepada saya sehingga apa yang saya ceritakan kepada Ibu Maria, saya merasa senang karena mendapat solusi ataupun saran dari Ibu Maria sehingga saya bisa keluar dari masalah yang saya hadapi tadi. Terima kasih sebelumnya Bu Maria ya. Sama-sama Ibu Mulyana. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu Mulyana. Bye. See you in the golden sand on an island far, far away. Midas touch, I'm the magic man. Follow me and let's get out of this place. We could fly over our problems, watching clouds from a private jet. But you don't have to worry about the rain when only champagne gets you wet. Everywhere I go, everything is gold. Everybody know I got the Midas touch. Everywhere I go, everything is gold. Everybody know I got the Midas touch. 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 Oh yeah. I wanna put some diamonds in your ears and tell you everything you want to hear. And throw this money in the atmosphere. Can you feel me now?